Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariyati. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah kalau keadaan adalah keadaan baik. Sekarang kita sapa Bu Mar terlebih dahulu ya. Bu Mar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Mar sehat selalu, berkat doa dari anak-anak semua dan teman-teman guru semua. Untuk Pak Ahmad, bagaimana? Juga sehat? Ya, Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Anak-anak semuanya saling mendoakan, itu sangat perlu kita doakan semuanya ya. Orang tua kita, saudara-saudara kita, bapak ibu guru kita, teman-teman kita supaya dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan ya Bu Mar. Iya. Nah, hari ini anak-anak semuanya kita masih diberikan kesehatan, yuk kita bersyukur. Tentu dengan selalu menjaga kesehatan itu ya, taati protokol kesehatan. Jangan lupa 3M ya. Ini yang minimal itu 3M. Bahkan ada yang bilang 5M ya Bu. Iya, sekarang 5M. Sekarang 5M ya. Minimal 3M harus kita laksanakan. Apa itu? Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menjaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi. Nah, tentu anak-anak kita juga harus meningkatkan iman kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan apa? Selalu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, salah satu bentuk ibadah kita adalah berdoa. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali belajar kita hari ini, yuk kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Anak-anak, teknologi bermacam-macam ya Bu Mariam. Ada teknologi pertanian ya, yang mengolah hasil pertanian menjadi bahan makanan ya. Ada teknologi peternakan, ada teknologi industri, ada teknologi transportasi, ada teknologi komunikasi, sehingga kita sekarang walaupun kita berjarak tidak pernah ketemu dalam setahun ini ya Bu ya, kita bisa belajar bersama. Ini karena apa? Teknologi komunikasi. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas pada subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, anak-anak semuanya, produksi pangan kita itu melimpah ya Bu Mariam, melimpah. Akan tetapi hasil pertanian, hasil peternakan itu tidak bertahan lama Bu Mariam. Satu contoh, kita misalnya panen apa ya Bu Mariam, sayuran. Nah, sayuran itu akan cepat busuk ya Bu Mariam. Buah-buahan juga akan cepat busuk. Misalnya kita yang di peternakan apa misalnya kita susu ya. Susu juga tidak tahan lama. Maka kita perlu mengolah hasil pertanian itu supaya bisa tahan lama dan bisa kita gunakan untuk cadangan makanan di hari-hari berikutnya. Tidak waktu panen raya kita melimpah buahnya cadangan makanan, tapi begitu usai nggak punya makanan. Nah, inilah fungsi teknologi pangan. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan pelajari pada pembelajaran yang ke-6. Nah, tentu anak-anak setiap kali belajar kita ada tujuan belajar yang tidak kita capai. Nah, setelah nanti anak-anak mengikuti pembelajaran, diharapkan yang pertama dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi pangan dengan tepat. Yang kedua, menemukan kata yang berkaitan dengan teknologi pangan dengan tepat. Yang ketiga, menggunakan kata-kata tersebut untuk melengkapi kalimat rumpang dengan tepat. Yang keempat,
menemukan volume suatu benda dengan satuan tidak baku. Yang kelima, membandingkan volume air dengan tepat. Yang keenam, mengidentifikasi hal baik atau dampak positif dan hal tidak baik atau dampak negatif dari keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketujuh, dapat menuliskan kembali hal yang perlu ditiru atau dampak positif dan hal yang harus dihindari atau dampak negatif dari keberagaman karakteristik individu dengan tepat. Anak-anakku semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, yuk kita ikuti bersama pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anak semuanya, yuk sekarang kita baca teks berikut. Ya. Anak-anak, ketika membaca teks, hendaknya anak-anak harus benar-benar memperhatikan sambil kita cari gagasan pokoknya, sambil kita cari ada tak kalimat-kalimat baru atau kata-kata baru yang yang baru kita dengar ya kemarin, supaya nanti kita bisa pahami artinya, kita mengerti maksudnya. Yuk sekarang kita simak bersama-sama yuk. Ya, cara membuat tempe anak-anak perhatikan ya. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, semuanya. Nah, ternyata teknologi pangan itu tidak hanya mengawetkan saja ya Bu Maria, Iya. tapi membentuk makanan yang baru. Bayangkan saja kalau anak-anak hanya kedelai dimakan gitu kan bosen ya Bu Maria. Iya. Tapi dibuat menjadi tempe, kemarin dibuat menjadi tahu, ya, dibuat menjadi susu, ya, beraneka ragam. Ya, kita bisa menikmati tempe dengan lebih menikmati kacang kedelai ya Bu ya, dengan berbagai macam variasi jenis makanan. Nah, ini dari teknologi pangan. Nah, Dan manfaatnya banyak lagi Pak. Iya. Bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Iya. Ya, jadi kalau kita sedang sakit Pak, ya kita banyak mengonsumsi makanan yang berasal dari kedelai, maka sel-sel tubuh kita yang rusak akan cepat baik. Karena proteinnya tinggi. Iya. Nah, anak-anak semuanya, nih. Nah, ini dia. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Nah, zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, anak-anak semuanya, setelah ini silakan anak-anak baca kembali teksnya tadi. Nah, amati paragraf terakhir dari manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai.
Hmm. Kalau sudah kamu amati, kemudian kamu uraikan, kamu tulis di sini dengan menggunakan bahasamu sendiri, ya. Nah, menggunakan bahasamu sendiri, ya. Apa? Kalau kita lihat tadi itu di sana ada satu kalimat yang sangat menarik, Umar, bahwa tempe itu dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Ya. Jadi zat gizi yang ada di tempe. Nah, itu di situ ada berbagai manfaat teknologi pangan, ya, dari kedelai menjadi tempe kan begitu. Ternyata. Nah, anak-anakku sekalian, coba kamu lihat lagi, kamu baca lagi, anak-anak baca lagi, kamu cari kata-kata yang berkait dengan apa ibunya? Teknologi pangan. Ya. Nah, sekarang kamu lihat ini. Ternyata di sana ada kata konsumsi, ada kata kedelai, ada kata teknologi, ada proses, dan ada suhu. Apa ini maksudnya? Konsumsi maksudnya apa? Kedelai apa sih? Teknologi apa? Proses apa? Suhu apa? Silahkan anak-anak kalau belum tahu artinya, kamu cari di kamus, ya. Nah, anak-anak, kata-kata yang sudah kamu dapatkan ini, yuk sekarang kita gunakan untuk melengkapi kalimat yang sudah dibuat ini. Tapi ada yang rumpang, Bu, ada yang kurang nih. Ini apa ya isinya ya? Di sini apa ya isinya ya? Nah, sekarang kita lengkapi bersama-sama. Yang tepat apa kira-kira, Bu Mar? Apa yo? Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui bla 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 pangan. Ayo, yang tepat apa? Cari kata yang ada di bawah. Mana yang kamu anggap cocok? Mana yang cocok? Ya, ayo. Mana ayo? Kayaknya teknologi. Ya. Kalimat yang kedua. Bahan utama adalah kacang apa, anak-anak? Yang tepat kamu cari di bawah. Cari kata yang ada di bawah yang tepat untuk melengkapi kalimat. Ini, Bu. Namanya kacang kedelai. Lanjut. Ragi tempe berguna dalam bla 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 bla. Perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Kata apa yang tepat untuk melengkapi kalimat? Kalau konsumsi enggak ya, Bu ya? Ayo, untuk melengkapi kalimat itu. Suhu tidak. Artinya proses, Bu. Proses iya. kita pindahkan ke sana. Ya. Kemudian lanjut. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat bla 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 bla. Kacang kedelai rebus setelah turun menjadi hangat. Apa yuk? Kata apa yang cocok? Iya, suhu. Saat suhu kacang kedelai. Terakhir, ayo. Setelah satu atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Bla 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 bla. Tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Iya, konsumsi. Nah, anak-anak semuanya ini sudah menjadi cerita baru ya, Bu Maria. Caranya seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, sekarang yuk kita amati bersama. Nah, ini Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Ini kamu lihat semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, apakah ini sudah selesai? Nah, sekarang kita perhatikan berikutnya. Nah, Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Nah, kemudian Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh.
Nah, anak-anak, nah ini yang dilakukan Siti, Bu Man. Iya. Ternyata satu panci ini Siti harus mengisi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gelas. 9 gelas. Nah, iya, satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume 1 buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Jelas ya anak-anak ya? Jadi isinya satu panci tadi sama dengan isi dari 9 gelas satuan. Nah, jelas anak-anak sampai sini? Kamu sudah jelas? Sekarang coba, kalau ini ada berapa? Ayo, jadi tugasnya anak-anak ini Bu. Ya, ini panci yang pertama, panci yang kedua, panci yang ketiga, panci keempat, dan panci kelima. Ini biar menjadi tugasnya anak-anak. Iya, silakan. Seperti contoh tadi ya, Anak ya. Contoh tadi. Ya, satu panci berisi penuh air, setelah dituang bla 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 bla. Berapa gelas satuan. Artinya volume satu buah panci setara dengan bla 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 gelas satuan. Ya, seperti contoh tadi. Ya. Buat di buku kotak kecil. Nah, anak-anak semuanya setelah itu, nah kita buktikan sekarang. Nah, ini, apa ini? Tempenya sudah jadi ini, Bu Man. Kita akan mengolah tempe itu. Nah, anak-anak sekarang supaya lebih jelas ini mau diapakan tempenya. Yuk sekarang kita baca teksnya bersama-sama. Yuk. Ya, anak-anak yuk diikuti ya. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula, Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe karena tidak ada yang mau mengalah. Hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawannya berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Manis ya. Hangat-hangat ini musim dingin gini. Iya. Nah, anak-anak semua dari bacaan ini tadi, ini dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain kepada orang lain. Harus kita bersatu, harus saling memahami, saling menghargai, ya. Nah, anak-anak semuanya sekarang, mari kita diskusikan dengan temanmu hal-hal yang tidak baik dan yang mungkin terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semuanya, nah ini ada hasil diskusi mengenai berbagai akibat
dari adanya perbedaan sifat, ya, dan kebiasaan pada setiap orang. Nah, ada muncul sikap tenggang rasa, ada berbeda pendapat, ada perang antar suku bangsa, ada memahami perasaan orang lain, ada saling melengkapi satu sama lain, ada memicu pertengkaran, ada menghargai perbedaan, ada memaksakan kehendak, kemudian memperkaya wawasan, dan terakhir tidak mau bersatu. Nah, ini anak-anak kita amati bersama sekarang. Nah, tentu ada yang boleh ditiru, dan ada yang tidak boleh ditiru. Nah, ada yang harus ditiru ya Bu Maria. Iya. Tapi ada yang yang baik tidak harus boleh ditiru, Pak. Iya, yang baik harus ditiru. Yang tidak baik perlu dihindari. Tidak boleh ditiru, ya, perlu dihindari. Nah, sekarang anak-anak coba kita kelompokkan ya Bu Maria. Yang perlu ditiru yang mana saja, yang perlu dihindari yang mana saja. Kamu tuliskan di sini, ya. Nah, jelas anak-anak? Nah, jelas. Nah, kita lanjut. Nah, sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, anak-anakku semuanya, saya yakin anak-anak bisa mengambil mana yang harus ditiru dan mana yang harus dihindari. Oleh karena itu, tugasnya hari ini adalah tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari. Halaman 58. Ingat, tulisan tegak bersambung. Ya, jelas anak-anak ya? Anak-anakku semuanya, karena sudah jelas semuanya, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Yuk sekarang kita refleksikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, tadi kita mempelajari tentang manfaat dari teknologi pangan. Yang kedua, kata yang berkaitan dengan teknologi pangan di Maria ya. Yang ketiga, volume suatu benda dengan satuan tidak baku. Yang keempat, membandingkan volume air. Nah, yang terakhir, hal baik atau dampak positif dan hal tidak baik atau dampak negatif dari keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Dan apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anakku semuanya, kalau masih ada kesulitan, ada yang belum paham, silakan anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru masing-masing, atau WA ke Pak Rahmat atau ke Bu Mariati, ya silakan, nomornya ada di situ. Dan boleh juga anak-anak menuliskan komentar di video, ya silahkan. Nanti insya Allah akan kita jawab pada pembelajaran berikutnya. Anak-anak, sebagai penutup, yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mar selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang masih dengan penuh semangat mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, yang kedua, Pak Rahmat juga minta maaf ini apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Mas juga ya anak-anak, mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak, Mas juga minta maaf. Nah, sebelum kita berpisah, jangan lupa videonya. Kita lihat subscribe-nya sudah putih atau masih merah. Kalau masih merah, silahkan dipencet seperti ini. Nah, biar berwarna putih. Kemudian jangan lupa di like dengan jempol yang ke atas dan di share kepada semua
grup sosial media, supaya barangkali di sana ada teman-teman kita yang mau ikut belajar bersama kita, bisa ikut belajar bersama-sama dengan kita. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.